Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kamu hawe rakanto dhamma jarinti. Selamat siang, terpuji Guru Agung Sang Buddha, Namo Buddhaya. Siang hari ini berkumpul bersama. Yang pertama, memberi hormat pada Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tadi Bante dengar sudah banyak mengulang kata-kata Sang Buddha dengan membaca parita. Sekarang tiba saatnya kita sama-sama saling mengingatkan tentang apa yang akan kita sampaikan pada siang hari ini, yaitu mawas diri. Kita dari sejak lahir tidak mendapat pelajaran tentang mawas diri. Begitu kita lahir, kita langsung melihat dan mengenali dunia luar. Betul begitu ya? Waktu lahir dulu ingat enggak? Apa yang pertama? Nangis. Apa yang pertama dilihat? Kenapa kok nangis? Mungkin pangling ya. Dulu bapakku enggak kayak gitu, begitu lahir ketemu, loh kok bapakku ngono ya. Eleke ngono, nangis dia. Begitu kita lahir perucut, kita langsung mengenali dunia luar, bukan dunia dalam. Membuat anak itu marah, membuat anak itu nangis, membuat anak itu benci, membuat anak itu histeris, itu karena melihat dunia luar. Jadi begitu kita lahir yang kita kenal cuma dunia luar. Tidak pernah kita ingat dengan dunia yang ada di dalam. Bahkan sampai kita setua-tua ini lebih banyak, lebih sering melihat dunia luar ketimbang melihat dunia dalam. Sampean seneng delok jopo tapi ora tahu pernah delok jero awake dhewe. Senengin delok kancane liyan ya. Tetangga punya rumah baru ya. Enggak mikir diri sendiri gimana punya rumah baru. Tetangga punya suami baru ya. Enggak mikir suami sendiri. Tetangga punya mobil baru, dan seterusnya dan seterusnya. Kita cenderung melihat ke luar ketimbang melihat ke dalam. Eman-eman jane Bapak Ibu Saudara. Hidup kita itu sia-sia hanya untuk melihat yang di luar diri kita. Kita hampir tidak menyayangi pada diri sendiri, melihat kepada diri sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lahir tidak sembarang lahir. Kita lahir itu dari akumulasi bentuk-bentuk kebajikan demi kebajikan. Sudah bertumpuk berjimbun kebajikan yang kita punya, Bapak Ibu Saudara. Maka
bersyukur kita lahir di alam manusia. Seandainya timbunan kebajikannya kurang, mungkin tidak di alam manusia, di alam lain. Karena timbunan kebajikannya banyak, ya, maka kita lahir jadi manusia, ya, tidak manusia asal-asalan lahir. Lahir ya, apa rupanya bagus, ya, artinya berbentuk, ya, ada bentuknya gitu. Muka ya ada jidatnya, ada apa itu, hidungnya, ya, ada matanya, nggak ada yang kurang kan, ya. Seneng nggak kira-kira? Seneng, ya. Itu karena kebajikan kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi saelek-elek sampean, tapi lahir dadi menungso kuwi kudu mensyukuri. Karena itu lahir dari kebajikan yang kita miliki. Kembali, kenapa kita perlu mawas diri? Mawas diri itu artinya mawas, itu melihat secara jelas ke dalam. Melihat, atau bahasa kerennya sekarang itu apa? Introspeksi. Inspeksi ke dalam diri sendiri. Dengan kita melihat ke dalam, kita menjadi tahu semua kekurangan-kekurangan kita, bahkan kemampuan-kemampuan kita. Ini menjadi penting. Daripada melihat keluar, mendingan melihat ke dalam diri sendiri. Karena melihat diri sendiri, kita menjadi tahu seberapa kuat, seberapa hebat kemampuan yang kita miliki, kita punya. Kenapa ini penting selalu mawas diri? Karena memang orang mawas diri itu susah. Susah kita mengakui kekurangan diri kita sendiri. Kita selalu merasa bahwa diri kita itu hebat. Merasa semua kita itu bisa. Merasa bisa, apa inti sama bisa merasa. Bu, apa inti bisa merasa karo merasa bisa. Apa sing di? Pilih yang mana? Saya pilih yang merasa bisa, Bante. Biar enggak kelihatan malu-maluin. Jadi kalau ditanya, kamu bisa? Bisa. Kamu bisa? Bisa. Padahal kadang-kadang betul, ternyata tidak bisa. Lebih bagus bisa merasa dibanding dengan merasa bisa. Kalau orang merasa bisa, menganggap semua itu kecil, enteng. Bapak-bapak juga begitu ke Bante itu, jadi Bante gampang. Nggak makan sampai siang, gampang. Tapi jajal dadi Bante. Seminggu kuat, 2 minggu, sebulan mulai ngerasa.
jebule beda. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan sok gampang ke apa-apa bisa, apa-apa bisa. Atasilah kecil. Tapi atasilah begitu seminggu dah. Udah. Bukan atasilah beneran, tapi atasi sila. Bukan atasilah, tapi atasi sila. Beda dengan orang yang bisa merasa. Orang yang bisa merasa itu orang yang mengetahui kemampuannya. Kalau memang tidak bisa, ya jangan bilang bisa. Nih, kadang-kadang saya ingin menyampaikan, ada orang yang suka pawarana. Ibu-ibu tahu pawarana, Bu? Ada pernah Bante yang menyampaikan kata pawarana? Pawarana itu menyanggupi. Ini karena gara-gara merasa bisa, bukan bisa merasa. Merasa bisa, pawarana itu menyanggupi. Biasanya disampaikan kepada para Bante. Nah, misalnya Bante Jagaro datang. Bante berapa hari Bante? Seminggu. Baik Bante, kalau begitu dalam seminggu saya pawarana kepada Bante. Kalau Bante mau bepergian, Bante boleh sampaikan ke saya. Kalimat itu mengikat Bapak Ibu Saudara. Mengikat. Begitu Bante Jagaro minta, ayo antar yuk. Pergi, harus siap Bante. Udah ada tawar-menawar, aduh Bante, bensinnya habis gitu. Aduh Bante, nggak ada uang buat beli bensin. Ini namanya belenjani janji. Pawaran itu menyanggupi. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata-kata merasa bisa itu tidak pada tempatnya untuk pawarana. Jadi ibu-ibu kalau pawarana harus yang kira-kira memang bisa dilaksanakan. Bante selama seminggu kalau Bante ingin makan apa sampaikan ke saya. Tapi nggak ada ini yang diedakan kemarin bilang. Jadi saya mau minta apa nggak ada yang pawarana. Bante selama 3 hari ya karena Bante seminggu dia cuma sanggup 3 hari dia ngukur. Bante selama 3 hari ini kalau Bante perlu kemana saya siap. Begitu Bante menyampaikan ayo jalan siap jalan. Terus ndak babi-bu, ndak ada bensin segala macam ya. Jalan. Nah ini namanya merasa, bisa merasa. Memang kemampuan saya cuma 3 hari. Kalimat dalam bahasa Jawa itu ada yang sesuai dengan kemampuan. Koyo istilah, pernah dengar istilah secak nguntal cagak. Ngerti cagak apa ora? Mboten. Wong cagak kok ora ngerti Surabaya ini loh. Cagak kuwi umpake saka kuwi jenenge cagak. Ngerti cecak? Cecak di dinding, tahu ya? Nah, cecak itu mulutnya segede apa toh? Lah kok mau nguntal cagak?
Maka itu kalau kita berbuat sesuatu harus menyesuaikan kemampuan kita. Ini pentingnya kita mawas diri. Nah, sementara kita ini kebanyakannya, saya mau gampang saja, memang ini sudah kebanyakan orang tidak mawas diri. Yang paling sulit untuk mawas diri itu satu, orang yang berkuasa. Di sini siapa di Edaka yang berkuasa? Siapa? Ada enggak? Model-modelan sing orang berkuasa, kuwi angel kon mawas diri. Merasa aku loh yang berkuasa. Bapak-bapak ini apa? Gampang mawas diri? Ora ya Pak ya. Karena di rumah merasa yang Bapak merasa berkuasa enggak di rumah? Pak, orang rasa dari bapak loh. Merasa berkuasa. Sulit untuk mawas diri. Itu yang pertama, orang yang berkuasa. Ojo jengkel ya. Bantene ngomong tenanan ini loh. Tenanan ini, sungguhan. Orang yang berkuasa itu untuk mawas diri wangel. Karena merasa dia yang paling hebat. Merasa paling hebat. Merasa ya. Yang kedua, orang yang punya jabatan. Orang yang punya jabatan itu mawas diri juga susah. Jajalan kayak sing dadi lurah, dadi apa bener, bupati. Suruh mawas diri. Sulit. Kalau di wihara jadi pejabat jadi apa ya? Jadi apa Dek? Kalau pejabat di wihara jadi apa ya? Berupa ketua karaka gitu ya. Ketua karaka itu susah mawas diri. Mana ketua karakanya sini? Merasa aku loh ketua. Susah Bapak Ibu Saudara. Merasa ketua, merasa tua, itu juga angel kon mawas diri. Coba, orang tua itu kan juga paling susah mawas diri. Merasa tua, aku iki lho, rambutnya deloken wis putih kabeh. Deloken lho, untukku wis mulai entek. Mawas diri susah. Orang itu punya jabatan, mawas diri susah. Yang ketiga, yang susah mawas diri. Orang kaya. Orang kaya itu suruh mawas diri susah. Sampean kan kaya-kaya tuh. Kaya-kaya apa ora? Angel lo kon mawas diri. Mame aja kakeh, ya men duit-duit dhewe gitu ya. Orang kaya, orang berharta suruh mawas diri susah. Itu yang dalam bahasa Jawa itu adigang adigung adiguno. Kalau dia merasa orang berkelimpangan, berlimpahan harta kekayaan, sulit.
punya jabatan sulit mawas diri. Selalu menganggap yang lain itu lu apa? Kamu itu apa? Nah karena itu penting perlunya kita itu mawas diri, melihat ke dalam Bapak Ibu Saudara. Bahwa ternyata begitu kita melihat ke dalam, ternyata kita itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Semua gejolak batin nampak di sana semua. Ini nih yang membuat saya menjadi buta. Ini nih yang membuat saya menjadi benci. Ini nih yang membuat saya menjadi serakah. Ternyata karena begitu saya lihat di dalam, ternyata banyak kelemahan-kelemahan. Ini yang penting di dalam ajaran guru agung kita. Kenapa harus introspeksi, kenapa harus mawas diri? Karena ini sebenarnya yang lebih penting ketimbang kita melihat dunia luar. Lebih baik melihat dunia ke dalam diri sendiri. Carane sekarang, solusinya atau caranya, ijame sing bener sing dia. Itu saya lihat dari kemarin jam 12 terus itu. Ternyata orang diganti-ganti itu. Iya, karena kan bantinya lihat ke sono ya. Mau ngelirik ke sono malu ya. Caranya supaya kita bisa mawas diri, kita ayo Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya Bante juga perlu mawas diri. Jadi Bante bukan seorang yang punya kekuasaan, orang yang punya jabatan, apalagi punya kekayaan. Para Bante juga masih harus terus mawas diri, melihat ke dalam. Carane dengan melakukan banyak-banyak pengendalian diri. Pengendalian diri. Pengendalian diri melalui indria misalnya. Mata melihat bentuk, telinga mendengar suara, hidung mencium aroma, lidah mengecap rasa, kulit sentuhan dengan benda. Harus bisa mengendalikan diri. Nyana sangwara, pengendalian diri melalui pengertian. Kita banyak mendapat pengetahuan dari sekolah, dari mendengar nasihat, dari mendengar ceramah dhamma, itu menjadi pengertian-pengertian yang bisa dijadikan alat untuk mengendalikan diri. Misalnya ada ajakan-ajakan yang membawa pada kemerosotan batin, yang membawa pada kehancuran kehidupan, yang membawa pada kebencian-kebencian. Maka pengertian-pengertian atau nasihat-nasihat yang baik inilah bisa berfungsi sebagai
sarana mengendalikan diri. Jadi orang sekolah, main pinter, orang kewihara biar mendengar nasihat baik, tujuannya bisa digunakan untuk mengendalikan diri. Dan ini nggak gampang juga Bapak Ibu Saudara. Karena meskipun banyak orang pinter, banyak juga orang pinter yang tidak bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri dari keterpurukan, kebencian, kemarahan, keserakahan. Buktinya orang-orang yang banyak benci itu ternyata bukan orang-orang yang bodoh, tapi orang-orang yang pinter. Sekolah tinggi tapi penuh kebencian, penuh kemarahan, penuh keserakahan. Nah itu makanya di dalam ajaran Sang Buddha mengajarkan nyana sangwara. Pengertian yang didapat itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengendalikan diri. Ya mengendalikan diri dari keterpurukan, karena hidup kita itu kan tergantung keterpurukan dengan kebaikan. Kalau kita baik ya menjadi orang yang baik, kalau terpuruk ya menjadi orang yang buruk. Jadi tidak jamin Bapak Ibu Saudara, pengetahuan yang tinggi, ilmu yang tinggi itu bisa dijadikan sarana pengendalian diri. Karena itu ini perlu dimawas diri lagi, bahwa pengertian-pengertian yang kita dapatkan bisalah kemudian menjadi alat atau sarana untuk mengendalikan diri. Latihan dari situ. Jangan kita merasa sakit baru sadar, baru mengerti. Padahal sementara kita ini sudah punya banyak pengertian, banyak ilmu, tapi kita salah menggunakannya. Nyana sangwara. Jadi perlunya kita belajar, perlunya setelah kita menjadi pinter, itu bisa digunakan untuk mengendalikan diri. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah rajin ke wihara, banyak mendapat ilmu, nah, di rumah diterapkan. Ya. Jangan sering ke wihara, tapi di rumah masih sering saja ngomel-ngomel ya Bu ya. Ibu-ibu masih ngomel Bu. Si bapak bilang masih Bante gitu. Udah rajin ke wihara, ibu-ibu itu menyenangkan loh kalau bicara sama Bantenya. Manis sekali ya Bu ya. Kalau bicara sama Bante itu apik-apik loh. Jajal dipraktekkan sama suaminya ya Pak ya. Ini dapat ilmu dipraktekkan di rumah, di pergaulan ya. Jadi jangan apik nang ngarepe bantene tok wae ya. Kadang-kadang ada yang apik nang ngarepe bante tapi nang mburine ngepel-ngepel ya. Awas kok bante ya gitu. Mengendalikan diri melalui pengetahuan yang kita dapat. Karena orang mengendalikan diri meskipun dari pengetahuan itu memberi manfaat sendiri loh Bu, bagi diri sendiri. Ya. Misalnya rajin senyum ya. Senyum itu kan enak ya. Coba kalau ibu-ibu senyum, Bu. Kan enak ya. Kalau cembetut kan nggak enak. Nah, bisa berefleksi, bisa misalnya refleksinya itu
melihat dari cermin. Aku kalau senyum, apa bener toh kata Bante, jadi tambah cantik. Coba ngajak, oh ternyata, oh bener, ya bener saya senyum jadi cantik. Maka ibu-ibu kalau sering senyum sama suaminya melihat istriku tetap cantik loh. Kanti sangwara, mengendalikan diri dengan kesabaran. Orang yang sabar itu juga bisa digunakan untuk mengendalikan diri. Sabar. Sabar itu tidak pengen cepat-cepat. Tapi juga bukan berarti alon-alon, waton. Ini orang Jakarta apa orang Indonesia? Surabaya? Surabaya, ngerti ya? Alon-alon, gremet-gremet, gremet-gremet, asal selamat. Sabar. Sabar itu juga bisa digunakan sebagai sarana pengendalian diri. Karena orang yang sabar yang bisa mengendalikan diri. Kalau tidak sabar maunya cepat-cepat buru-buru. Ya. Kalau istrinya ngomel-ngomel, bapak kudu sabar. Istri ngomel tuh tidak boleh, bapak nggak sabar. Kalau ibu-ibu marah ngomel, suami kudu sabar. Harus diem pak, ojo wangsulan. Kok angger wangsulan, ngomele tambah dawa. Sabar. Jadi suami kudu sabar. Wong kata Aristoteles saja, Sokrates ya. Begitu. Dia malah seneng latihan sabar ketika istrinya ngomel-ngomel. Jadi nanti Pak, contoh saja kayak Sokrates Pak ya. Kalau istrinya ngomel-ngomel, aku malah seneng senyum-senyum ya. Latihan sabar. Sokrates sedih hari itu. Sokrates, kenapa kamu kok kelihatannya muram? Iya, hari ini aku nggak dapat pelajaran. Tapi itu, iya istriku kurang ngomel. Jadi bapak-bapak kalau pengen latihan sabar, ya biarkan saja istrinya suka ngomel-ngomel. Masih suka ngomel-ngomel Bu? Enggak Bante, wah suami berarti kehilangan kesempatan berlatih sabar. Istriku enggak ngomel Bante tapi tetangga ya. Jadi sabar itu juga menjadi alat atau sarana padahal sabar ini paling ampuh dari segala mantra yang lain. Itu cuma sabar yang paling ampuh. Karena namanya sabar. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dalam kita bisa mawas diri. Saya waktu ditanya, Bante besok mau bawain apa di Surabaya? Mawas diri. Karena saya melihat orang-orang ini pada pongah-pongah, pada tidak bisa mawas diri. Kok bisa, merasa bisa, tapi tidak pernah bisa merasa.
saudara-saudara ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang sering merasa bisa, tapi tidak pernah bisa rasa. Mari bapak-bapak, ibu-ibu belajar terus untuk mawas diri, melihat ke dalam. Ini lebih penting daripada lihat yang di luar. Saya menyampaikan ini karena pengalaman saya sendiri. Betapa tidak enaknya ketika kita diperlakukan orang itu yang sok merasa bisa. Diperlakukan oleh orang yang memiliki 3 tadi. Merasa berkuasa. Bapak Ibu pernah bekerja. Siapa yang berkuasa? Pimpinan. Padahal pimpinan itu kalau melakukan sendiri atau merasakan sendiri, belum tentu bisa menghadapinya. Orang yang punya jabatan-jabatan itu suka merasa bisa, suka merasa paling hebat. Tidak ada yang hebat selain diri sendiri. Tapi ketika orang bisa mawas diri, itulah orang yang hebat. Sang Buddha Guru Agung kita contoh dari manusia yang karena mawas diri kemudian bisa menggali potensi kemampuan yang dimiliki oleh Sang Buddha. Sang Buddha bisa menggali dan menemukan potensi kemampuan yang dimiliki beliau. Maka kemudian menjadi Guru Agung Sang Buddha. Karena mawas diri, melihat potensi, melihat kemampuan. Lah kalau kita ini sudah nggak bisa melihat kemampuan, tapi juga tidak mau mawas diri. Orang banyak yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan itu cuma kekuasaan warisan. Cuma mewarisi kekuasaan. Begitupun jabatan. Banyak yang cuma jabatan karena mewarisi jabatan. Kekayaan. Banyak orang yang kaya karena juga mewarisi kekayaan. Bukan digali dari potensi atau kemampuan seseorang itu, tapi hanya karena warisan. Yang seperti ini yang sering kurang mawas diri. Banyak orang yang memiliki kekuasaan, jabatan, kekayaan, kemudian gulung tikar. Karena itu cuma warisan. Tidak dari hasil mawas diri. Kalau dari hasil mawas diri, introspeksi diri, maka
dia akan melakukannya sesuai dengan kemampuan. Potensi yang dia miliki, itu yang dia gunakan. Sehingga hasilnya itu akan sesuai dengan yang diharapkan. Karena sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ya ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa mawas diri. Nah sekarang ini banyak orang yang tidak mawas diri, maka sering banyak mengalami ketimpangan di sana sini. Yang tadinya sudah bangkit bagus, usaha bagus, jatuh. Karena dia tidak mawas diri. Orang pengen usaha tingkat ya, menyesuaikan. Jangan langsung frontal, pop, loncat. Loncat tinggi, semakin tinggi, kalau jatuh semakin sakit. Jadi sesuaikan kemampuan. Ya kalau guru agung kita mawas diri, wah itu timbulannya sudah luar biasa. Maka sudah tidak diragukan. 6 tahun kemudian menjadi Buddha. Lalu kalau kita malah kok 6 tahun, 12 tahun sampai bertahun-tahun ya kayak gini-gini aja. Jadi sebagai yang terakhir kita diingatkan kembali bagaimana caranya supaya kita terus mawas diri, yaitu berlatih dengan cara pengendalian diri. Indriya Sangwara, mengendalikan diri mata kita. Ibu-ibu yang rajin ya Bu ya, mengendalikan diri dari mata. Kalau ke mall-mall itu kan sulit mengendalikan diri matanya. Bagus itu pah ya, bagus itu pah ya. Bagus itu pah ya, papahnya ini yang empot-empoten ya. Mengendalikan diri matanya ya. Pokoknya kalau kita hidup dengan mengendalikan diri, nggak rugi Bapak Ibu Saudara, nggak sia-sia orang mengendalikan diri. Mengendalikan diri seperti ngerem supaya nggak kebablasan. Soalnya kalau nggak ngerem kebablasan, kalau nabrak lebih menyakitkan. Nah, tembok sing ditabrak kan malah jadi rusak kabeh. Jadi mengendalikan diri. Dari indria dikendalikan, dari ilmu-ilmu wong pinter-pinter lho. Dan kadang-kadang saya suka heran orang sekolah tinggi-tinggi tapi tidak bisa mengendalikan diri. Anak-anak itu sekolah tinggi-tinggi tapi nggak bisa mengendalikan diri. Orang tuanya nggak sekolah tapi pinter mengendalikan diri. Sekolah tinggi-tinggi ya, tapi tidak bisa mengendalikan diri. Eman-eman sekali. Mengendalikan diri dengan sabar ya, bapak-bapak utamanya yang sabar ya Pak ya. Ojo gampang nesuan ya, jangan gampang emosian ya. Sabar menghadapi istri itu memang ya begitu ya begitu. Salah bapak bojo ya, orang bojo kan orang tidak sabar menghadapi istri. Anak-anak nakal ya sabar ya Pak ya. Ibu-ibu juga begitu Bu ya. Mengendalikan diri, yang tadinya ngomelnya banyak-banyak ya dikurangi ya Bu ya. Dibatasi waktunya Bu kalau ngomel Bu. Tekan paling lambat jam 9 malam kudu mandek. Jam 10 bobo ya. Nanti ngomelnya disambung meneh bertangi turu. Belajarlah mengendalikan diri. Ini menjadi penting
Karena supaya kita tidak menjadi ekstrim kebablasannya. Seperti yang selalu diajarkan Sang Buddha, Guru Agung kita. Itu semua ajaran itu sebenarnya intinya cuma mengendalikan diri. Dari yang mulai banyak menjadi berkurang, sedikit menjadi lama-lama habis. Harapannya adalah habis. Loba dosa moha itu harapannya adalah habis. Itu makna yang dalam dari tujuan ajaran Guru Sang Buddha. Bukan untuk menambah Bapak Ibu. Ya. Sang Buddha itu ajaran intinya bukan untuk menambah, tapi justru untuk mengurangi. Lah Bante nanti nggak mengurangi, nggak nambah, yo ora suge-suge kere terus Bante. Nah, kalau itu menjadi tolok ukur ya monggo ya. Ya mungkin boleh tampak luar tapi tampak dalam ya main kere-kere wae. Jadi Bante kalau sugih ya malah lucu, Bante kok sugih. Lucu apa? Lucu ya? Bante kok sugih? Kan lucu toh? Bante ki kudune ora duwe apa-apa. Betul napa mboten? Wong rambut duwe dadi ora duwe. Rambut dicukuri, klambi sing maune sak lemari ming garek telung setel. Lah nek Bante nanti sugih malah lucu. Jadi murid Sang Buddha kan arahkan supaya mengurangi keinginan, menghilangkan keinginan, mengurangi keserakahan, kemelekatan. Malah lucu mengkono Bante sugih numpak mobilnya apa kae? Mobil sing apik apa jenenge, Pak? Mercy. Wis tahun di Mercy dereng. Durung ya. Pandare mobil apik Mercy, apalagi yang lain. Kono Bante numpak jet pribadi, wah keren banget. Bante kok malah sugih. Sing sugih kuwi kudune umate. Bante wiaranya bisa gede, bisa megah, sing gawe umat Karena Bante itu jane ming dadi biku sugih kuwi ming gaya-gayaan tok, Bu. Gaya-gayane manggon di tempat yang mewah, bagus. Kamare kuwi nganggo AC. Padahal biasanya ya menang gubuk kayu kae. Tapi setelah tinggal di Edaka, kamare nganggo AC. Dari ini orang gua asih melas, Bante ini kok keperingat panasan. Ya begitu Bapak Ibu, mengendalikan diri, mawas diri, menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu yang ingin disampaikan. Damo hawe rakantu dhammacaring. Rakantu dhammacaring. Artinya, kalau orang mempraktekkan dhamma, maka dhamma itu bisa melindungi si pelaku dhamma itu. Tapi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.